Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Suwarni Loleh, SST MKes. Saya adalah dosen tetap pada program studi Diploma 3 Keperawatan jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo. Saat ini saya dalam proses mengikuti seleksi sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Bencana. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester ganjil, yakni semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang pengelolaan berbagai aspek kesehatan dalam situasi bencana, mulai dari konsep dasar, kebijakan, hingga implementasi tindakan penanggulangan bencana. Pada proses pembelajaran dilakukan secara aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata, diantaranya adalah metode ceramah interaktif, yaitu untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori konsep penanggulangan bencana. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Metode DIA, yaitu delivery, dilaksanakan dengan metode lecture, problem-based learning, discovery learning, small group discussion. Interaction, interaksi dilakukan dengan menerapkan SCL, di mana mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam metode pembelajaran. Yaitu assessment, dilakukan dengan berbagai metode assessment yang meliputi MCQ, penilaian sikap, yang mengacu pada rubrik penilaian yang telah disepakati pada awal perkuliahan. Adapun capaian pembelajaran lulusan, yakni lulusan mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dalam kondisi biasa dan dalam kondisi bencana. Kedua, lulusan yang menerapkan konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan secara komprehensif sesuai dengan kode etik keperawatan. Lulusan mampu melakukan pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan individu, keluarga, dan kelompok sesuai kode etik dan standar profesi keperawatan yang berlaku. Lulusan mampu melakukan tindakan keperawatan pada situasi gawat darurat dan atau bencana sesuai kode etik profesi keperawatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menguasai konsep manajemen bencana, mahasiswa mampu menguasai konsep sistem penanganan bencana terpadu, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada kondisi bencana sesuai aspek etik dan legal dalam kebencanaan. Mahasiswa mampu mensimulasikan tindakan penanggulangan bencana sesuai dengan standar prosedur operasional. Adapun materi perkuliahan, yakni konsep dasar manajemen bencana, dampak bencana terhadap kesehatan, sistem penanganan bencana terpadu, aspek etik dan legal dalam keperawatan bencana, menganalisis ataupun analisis risiko bencana, mitigasi bencana, konsep dan model triase bencana, penilaian sistematis sebelum, sesaat, dan setelah bencana pada korban bencana, surveillance bencana, populasi rentan berbasis komunitas, dokumentasi dan pelaporan hasil penilaian bencana,
manajemen korban massal, manajemen sistem informasi dan komunikasi, manajemen SDM dan logistik, evidence-based practice pada keperawatan bencana, pengelolaan kegawat daruratan bencana, command control, coordination, and communication. Perawatan psikososial pada korban bencana atau trauma healing, kerjasama tim inter dan multidisiplin, hospital disaster plan, primary health care disaster plan, dan prosedur tindakan dalam manajemen bencana yang terdiri dari rapid health assessment, manajemen posko, manajemen logistik, surveillance masalah kesehatan, rujukan klien, dan transfer klien. Adapun beberapa referensi yang kami gunakan diantaranya adalah Ali Haidar 2023, penerapan 15 elemen kunci dari sistem emergency medical services di Indonesia, atau modul Pre-Hospital Emergency Care, program pendidikan dokter spesialis kedokteran emergensi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. L. Saksi S. 2020, Model of International Emergency Medical Service System. Hidayati AN 2020, Gawat Darurat Medis dan Bedah Airlangga University Press. Kami juga menggunakan beberapa buku yang kami tulis, yakni Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana tahun 2023, Peran Perawat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan pada Bencana tahun 2024, dan Manajemen Bencana tahun 2024. Adapun progres pembelajaran, kami memanfaatkan berbagai media pembelajaran guna meningkatkan pemahaman mahasiswa antara lain media PPT, modul pembelajaran, video, penggunaan platform Edlink, Google Form, Kahoot, CBT, Siakat Cloud untuk evaluasi. Adapun komponen penilaian yakni unjuk kerja, case study, role play, resume jurnal, project based learning, OSCE, dan MCQ. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif di kelas, dan beretika. Dan saya juga menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur dengan pendekatan yang saya gunakan adalah student-centered learning. Dan adapun kelulusan mengikuti standar kelulusan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo, yaitu dengan rentang nilai 68 hingga 100 atau dengan rentang huruf B sampai dengan A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita ketemu lagi ya di pertemuan keempat kita pada kali ini, dan insya Allah kita semua mungkin akan berada 50 menit ke depan ya di kelas ini seperti biasa. Namun hari ini ada yang berbeda ya. Nanti sebentar saya kasih tahu apa bedanya. Oke? Sebelum kita mulai kelas, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua tingkat, Yusak, silakan pimpin doa. Ya, hari ini? Ya, harus sehat dan ceria ya. Jawabnya sehat dan ceria, gitu ya. Apa kabar semua hari ini? Sehat dan ceria. Good, baik. Oke, teman-teman, seperti yang sudah saya janjikan ya pekan yang lalu ya, bahwa hari ini kita dengan materi ya. Namun sebelum kita mulai materi, teman-teman bisa lihat gambar di samping kita ini ya, di slide saya. Oke, ada yang tahu kira-kira ini gambar apa ya? Bencana. Bencana. Ya. Yakin ini bencana? Ya. Benar. Ini adalah bencana ya. Kemudian kalau seperti ini, kira-kira ada nggak ya kemungkinan korban yang masih hidup dengan model yang sudah seperti ini? Ya.
2% kemungkinan hidup itu pasti ada dalam setiap bencana. Oke? Nah, kalau kita lihat ini dengan sekian banyak orang, kalau mulia ini dalam satu jalan ya, bisa sepanjang jalan ini korban semua. Ya, kira-kira kalau kita sebagai perawat yang ada di sini mau menolong, ya, kalau kita perawat dan kita mau menolong korban dengan posisi jumlah korban yang begitu banyak, kira-kira kita sanggup atau tidak? Oke, ada yang ragu-ragu, ada yang jawab ya, ada yang jawab tidak. Oke, kita bukan superhero ya, bisa menolong semua korban yang ada di sepanjang jalan itu dengan jumlah korban yang banyak. Ya, kita bukan superhero, tapi bagaimana cara kita bisa memanajemen korban yang sebanyak itu? Ya, ini dia. Ya, materi kita pada hari ini yaitu triase in disaster. Ya, triase pada bencana. Oke. Ada yang kira-kira sudah tahu apa itu triase? Oke, kita masuk dulu di tujuan pembelajaran kita, ya. Nah, kami harapkan setelah mengikuti perkuliahan kita pada hari ini, teman-teman sudah mampu untuk menjelaskan definisi triase, oke? Kemudian apa itu tujuan triase, klasifikasinya apa, kemudian algoritma pasien, ya, dengan triase pada dewasa dan anak-anak, ya. Kemudian mengidentifikasi korban sesuai dengan klasifikasinya. Oke, ini dia definisi triase. Nah, jadi triase ini ya adalah memprioritaskan perawatan pasien jika jumlah kita sumber daya kita sebagai perawat hanya sedikit saja, tapi jumlah korban yang begitu banyak. Adakah jumlah bencana dengan korbannya sedikit? Nggak ada ya. Semuanya rata-rata jumlah korban bencana itu banyak. Dan jumlah SDM-nya adalah yang paling sedikit. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana cara kita memprioritaskan perawatan pasien ya berdasarkan tingkat keparahan karena jumlah kita SDM kita sedikit sedangkan jumlah korban banyak. Oke. Nah, ini tujuannya yang pertama untuk menentukan pasien yang tepat. Ya, yang kedua tempat yang tepat. Yang ketiga waktu yang tepat. Jadi tidak semua tempat bisa kita bawa pasien. Mengenai warna-warna untuk tingkat prioritas pasien, tetapi saya belum paham mengenai warna-warna. Oke. Ya, jadi rata-rata gitu ya. Kita paham ini maksudnya adalah prioritas gitu ya. Merah, kuning, hijau itu prioritas. Tapi apa maksudnya? Ya, oke. Ini dia, ya. Jadi ini yang hijau, ya, hanya sedikit saja atau cedera ringan. Ya, dia cedera ringan saja. Yang kedua yang kuning dia perlu pengawasan ketat. Oke. Yang merah harus segera dilakukan pertolongan. Yang merah, ya, berarti dia prioritas, yang paling diprioritaskan. Yang hitam, nah ini dia, tidak perlu treatment karena dia sudah meninggal. Ya, jadi yang hitam tidak perlu kita berikan treatment karena dia sudah meninggal. Oke. Kenapa? Karena secara psikis orang dengan bencana pasti sudah panik dan mereka akan ingin mendapatkan pertolongan dengan segera. Jadi kadang suka terseok-seok jalannya, penuh luka, ya. Tapi mereka akan berusaha jalan mendekati sumber suara. Ya, oke. Ini yang pertama. Jadi kita sudah dapat, oh ini pasien hijau. Ketika dia sudah mendekat, ini pasien hijau. Kemudian sekarang bagaimana yang kuning dan merah? Kuning dan merah adalah pasien yang tidak bisa berjalan. Cek CRP-nya. Kurang dari 2 detik, ya, dia di kuning. Ya, ingat baik, CRT kurang dari 2 detik di kuning. Tapi kalau CRT-nya delay, ya, atau lebih dari 2 detik, ya, begitu kita cek CRT-nya lambat dia, ya, lebih dari 2 detik. Maka kita tempatkan dia di warna merah. Oke, sampai sini paham? Oke, apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah baik dan ceria. Oke, ya, lanjut.
berat badan dia kurang dari 45 kilogram. Ya. Nah, Ibu bagaimana kita bisa menentukan pada saat bencana? Ya, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya di bencana kita bisa menentukan dia usia sekian, ya? Nah, ini dengan perkiraan. Begitu juga dengan berat badan. Karena nggak mungkin kita bawa timbangan kemudian kita timbang, ya? Tapi dengan perkiraan dan kebiasaan kita, ya. Sehari-hari kita melakukan pelayanan, tubuh segini biasanya berat badannya seperti ini, ya. Jadi ini hanya ya, bukan feeling ya, tapi dia lebih kepada prediksi saja, gitu ya. Kalau feeling melibatkan perasaan tentunya, ya. Nah, selanjutnya anak-anak yang kurang dari 1 tahun itu ditempatkan warnanya merah. Ya, oke. Kemudian ini dia, ini algoritmenya untuk yang anak-anak. Ya, kalau dari sini kira-kira dia lebih komplit ya daripada yang dewasa. Bedanya hanya pada ketika dia bernafas atau tidak. Kalau pada orang dewasa dia bernafas, dia tidak bernafas maksud saya, kita langsung kasih dia kartu hitam atau label hitam. Tapi pada anak-anak nggak boleh gitu. Kalau dia tidak bernafas, kita berikan dia rescue breathe 5 kali. Kalau dia tidak mampu lagi bernafas meskipun sudah diberikan rescue breathe, maka tempatkan dia di hitam. Jadi kita tempatkan dulu, dia kasih rescue breathe dulu ya, 5 kali. Kalau nggak bisa, kasih dia di hitam. Kalau dia mampu untuk hidup kembali, bernafas kembali, tempatkan dia di merah. Kemudian begitu sudah di bawahnya lagi, ada merah, ada kuning. Kalau tadi pada orang dewasa berapa? 10 sampai 30 kali, ya. Kalau pada anak-anak itu dia 15 sampai 45 kali per menit. Ya. Nah, kurang dari 15, lebih dari 45, maka tempatkan dia di merah atau kasih label merah. Kemudian kalau rentangnya normal, kita cek status mentalnya. Ya, pakai aku, alert, apalagi verbal, pain, dan unresponsive. Ya, jadi tolong cek. Kalau dia alert dan verbal, dia bisa berkata-kata, kemudian dia buka mata begitu kita mendekat, maka dia tempatkan di kuning. Tapi kalau misalnya dia pain dan unresponsive, kita tempatkan dia di merah. Oke? Nanti sebentar kita ada diskusi, ya. Inilah yang membedakan kita pada hari ini. Nanti setelah sesi ini berakhir, kita akan diskusi. Ya, kita diskusi ada beberapa soal dan itu merupakan simulasi, ya, dari apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Ya. Oke. Ini kurang lebih labelnya, ya, labelnya. Ini label harus mudah terlihat, ya, dan bisa dibaca oleh orang, ya. Kemudian ini, ya, ada nomor pasien di sebelah sini, oke. Kemudian ada jenis kelamin, ya, yang ini, ya. Kemudian data pemeriksaan fisik ini dan ini, oke. Ini juga boleh, ya. Jadi kalau misalnya dia ada fraktur di bagian mana, di bagian, misalnya di bagian sini, ya, di femur, dextra atau sinistra, maka kita tinggal centang, ya, dibulat kemudian dikasih tanda, ya, ditulis. Jadi tidak ada lagi seperti pengkajian asuhan keperawatan waktu gawat Anda lebih gawat darurat, ya, sistem ini, ya, apa yang terganggu, mata, ya, simetris atau tidak lagi, ya, tapi pengkajian yang dilakukan secara cepat, tapi menyeluruh, ya. Kemudian ini adalah label yang menentukan warna-warnanya, ya. Ini label warna, nih, ya. Perhatikan di sini, ya. Ini hitam, ini merah, ini kuning, dan ini hijau. Warna yang paling bawah, ya, adalah yang menentukan labelnya, label triase. Jadi kalau ini kita sobek, ya, ini kita sobek satu, tinggal warna kuning, berarti dia warna kuning.
60 detik mereka bisa tahan nafas, ya. Otot-otot atau retraksi pernapasannya itu langsung tertarik ke atas. Kemudian mereka diam sejenak sampai 1 menit, bayangkan. Apabila mereka shock gitu ya. Jadi kalau mereka kaget, mereka shock gitu ya, itu bisa langsung seperti itu. Sehingga pada anak-anak perlu kita umpan atau kita berikan rescue drill. Kita nggak boleh langsung kasih hitam, ya, karena pada anak-anak sudah sering terjadi seperti itu. Kalau orang dewasa sudah lebih sulit lagi, ya. Selain itu pada anak-anak otot-otot pernafasan dan semua bagian pernafasannya itu belum sempurna, ya, belum sempurna, ya, sehingga perlu kita kasih dia rescue breath. Apabila tidak bisa lagi, hitam. Kalau bisa, baru kasih dia di warna merah. Oke? Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya, sekarang kita masuk ke soal, ya. Ibu mau teman-teman diskusi. Di sini ada 3 soal, ya. Ini. Ibu mau teman-teman diskusi, ya, mengidentifikasi, ya, dari soal ini kira-kira ini kasusnya masuk yang mana, ya. Ini boleh dibahagi 3, ya, karena jumlah kita kurang lebih ada 20 orang, ya, dalam satu kelas. Boleh kita ini satu kelompok, bagian tengah satu kelompok, ini bagian satu kelompok. Oke, silahkan meningkat, boleh. Oke, semua kelompok sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Oke, itu frekuensi nafasnya, ya. Sebagaimana kita gawat darurat A, B, C itu tetap kita pertimbangkan, ya. Airway, breathing, dan sirkulasi. Tapi kalau tindakannya kita apa? CAB gitu ya. Kita CPR gitu ya. Kita kompresi, kemudian baru yang lain. Nah, maka tadi ya jawaban yang benar adalah yang merah. Oke, merah ya. Oke, hapus untuk semuanya. Perhatikan baik-baik ya. Kurang lebih ini seperti inilah simulasi kita pada saat nanti di lapangan. Kemudian untuk yang berikut di OSCE mungkin ini akan masuk dalam beberapa soal, ya, sehingga teman-teman perlu untuk mempertimbangkan ini, ya. Dalam soal hukum juga kadang-kadang muncul soal triase, ya, triase bencana khususnya, ya. Kemudian ini juga nanti adalah simulasi, mungkin blueprint kita nanti muncul di soal UAS, sehingga teman-teman perlu mempelajari ini baik-baik, ya, khususnya algoritmanya. Kalau algoritmanya sebegini, apapun yang ada kita abaikan. Yang pertama yang pastinya adalah pernapasan yang kita utamakan. Oke, kita aplaus untuk kelas kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, ya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan kita yang berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.